Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, insyaallah kita lanjutkan di halaman 184 ya, babul istighol. Bab al-istighol. Jadi dalam ini kaitannya dengan jumlah fi'liyah, karena masih berkaitan dengan masalah sebelumnya, yaitu fa'il ya, maf'ul. Ini dua ma'mul satu amil, atau sebaliknya dua amil satu ma'mul. Misalnya katabtu ad-darsa, katabtu darsa, katabtu darsa. Darsa ini adalah ma'mul. Ingat ya, ma'mul ya, yang dipengaruhi. Amilnya adalah kata kataba ya. Ini amil karena dia yang mempengaruhi. Kebetulan di sini sebagai fa'il. Darsa adalah ma'mul. Ma'mul. Tu juga amil. Nah, bagaimana kalau secara zahir yang nampak amilnya satu, ma'mulnya itu dua. Dua dalam artian harusnya amilnya juga dua, tapi ternyata yang nampak satu. Misalnya ad-darsa katabtu. Kalau ad-darsa katabtu ini tidak ada masalah, karena ad-darsa maf'ul bi, katabtu ini apa, fi'il, fa'il, maf'ul bihnya ini tetap sama, ini amilnya. Tapi bagaimana kalau ada kalimat ad-darsa katabtuhu? Ad-darsa katabtuhu. Kataba ini ma'mulnya tu dan hu, sebenarnya maf'ul bih. Kalau nggak ada hu, ad-darsa adalah ma'mulnya, ma'mul dari kataba. Nah, didengar ya dari Arab ini, semisal ini misalnya ad-darsa katabtuhu, dia boleh rofa, boleh nasab. Kalau dia itu rofa, jadi mubtada. Mubtada katabtuhu khobarnya. Ini la muskilah, tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau ini nasab, ad-darsa katabtuhu? Dalam Al-Qur'an misalnya wal ardo madadnaha. Wal ardo madadnaha. Wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya ila akhiril ayah. Wal ardo madadnaha. Bagaimana i'rabnya? Padahal ini nasab. Madada maf'ulnya adalah ha. Ya. Kalau keadaannya seperti ini yang disebut istighol. Istighol ya. Ini disebut istighol. Tapi kalau ini rofa enggak disebut istighol ya. Ya mubtada khobar gitu aja. Tapi didengar dari Arab ininya dibaca nasab. Ya, ini namanya istighol. Berarti ketentuannya kalau begini harus mentakdirkan
adanya amil untuk kata ad-darsa. Paham? Ini juga harus mentakdirkan adanya amil untuk kata al-ardo, ya. Ini kalau makmulnya ini 2, amilnya ini 1, diperebutkan, ya, diperebutkan. Sebaliknya juga akan ada bab yang setelahnya, namanya bab tanazu, yaitu amilnya lebih dari 1, makmulnya 1. Misalnya, kalau misalnya ya, kataba Zaidun. Kataba Zaidun jelas ya. Zaidun makmul untuk kataba. Kataba amil, Zaidun makmulnya. Fi'il fa'il ya. Tapi bagaimana kalau ini ada 2? Jalasa wa kataba Zaidun ya. Ini kan 2, amil 2. Amil 2 memperebutkan makmul 1. Namanya tanazu ya, karena dia memperebutkan, amil memperebutkan, disebut tanazu. Bab tanazu akan datang setelahnya. Nah, kalau seperti ini namanya istigol, karena amilnya itu sibuk istilahnya ya, tersibukkan. Dia makmulnya ini tidak jadi ini. Tapi kalau nggak ada hu, ya makmulnya ini. Ad-darsa katabtu ya. Jadi ini sebenarnya 2 hal yang berkaitan ya, supaya kita tidak bingung. Ini memang darsnya atau pelajarannya mentakdirkan. Kalau ini mentakdirkan apa? Amil. Kalau ini mentakdirkan apa? Makmul ya. Kalau gini bagaimana? Jalasa wa kataba Zaidun. Boleh saja Zaidun ini makmul untuk jalasa, Zaidun makmul untuk kataba. Tapi nggak boleh Zaidun makmul untuk keduanya, nggak boleh. Boleh milih salah satu ya. Boleh milih salah satu. Mungkin milih yang ini karena dia yang lebih awal, mungkin milih yang ini karena ini lebih dekat. Nah, kalau milih yang ini berarti ini mentakdirkan ini nanti ada makmulnya. Kalau milih yang ini mentakdirkan ada makmulnya. Ini ditakdirkan. Ini makmul yang ditakdirkan, ini amilnya juga ditakdirkan. Paham ya? Kali ini bab namanya istigol, kali ini namanya tanazu. Ya, tanazu akan datang. Gak bingung ya? Jadi kita belajar istigol karena memang pelajarannya mentakdirkan itu. Tapi kalau ini dibaca rofa ad-darsu misalnya, tidak masuk dalam bab istigol ya, tidak masuk dalam bab istigol. Kenapa tidak masuk dalam bab istigol? Ya sudah, karena memang kata apa sudah jelas gak ada takdir-takdiran. Ini mubtada, ini khobar. Tapi bagaimana kalau dibaca nasab? Sebagaimana juga ini wal ardo madadnaha ya. Ini mentakdirkan adanya amil untuk yang pertama. Kalau jelas ini amilnya untuk yang pertama ya. Kalau ini mentakdirkan makmul boleh yang mana saja, tapi salah satu. Nah, kita masuk pada perkataan pensyarah. Jazakallahu khairan. Wa arkanul istighali salah satun. Dan rukun maksudnya bagian ya. Bagian untuk masalah istighol ini ada 3. Yang pertama masghulun anhu. Masghulun anhu itu apa? Di sini wahwal ismul mutaqaddimu, yaitu isim yang awal. Itu masghulun anhu. Dinamakan anhu. Anhu karena apa? Anhu darinya, yakni dia ditinggalkan. Masghulun anhu. Yang kedua wa masghulun. Bagian dari istighol yang kedua adalah masghulun. Apa masghulunnya? Wahwal amilu, yaitu amil, dia yang sibuk. Tidak sempat ke yang awal karena ada yang setelahnya. Dan yang ketiga wa masghulun bihi, masghul bihi, ya, masghul kepadanya, yaitu apa? Wa huwa dhamirul ismi sabiki, yaitu dhamir isim yang terdahulu, dhamir isim yang terdahulu. Maksudnya dhamir isim yang terdahulu ini dhamir yang kembali kepada isim yang terdahulu ini. Paham ya? Dhamir isim terdahulu maksudnya dhamir yang kembali ke isim yang terdahulu ya. Atau dhamir au mattasola bidhamirihi, atau isim yang bersambung dengan dhamirnya. Isim yang bersambung dengan dhamirnya. Misalnya kata Zaidan darabtu akhahu
Darabtu akhahu. Di sini masgul bihinya adalah akho. Karena akho ini bersambung dengan domir yang kembali ke isim yang awal, ya. Kalau ada semacam ini, masgul bihi adalah akho. Zaidan tetap masgul anhu. Daraba masgulnya, ya. Jadi masgul bihi adalah domir yang kembali ke isim awal atau yang bersambung dengan domir. Yang di sini adalah akho, ya, bukan domirnya, tapi yang bersambung dengan domir. Nah, ya. Ada 3 bagian dari istighol ini. Al masgulu anhu, masgul bihi, ya, masgul bihi. Anhu yakni yang ditinggalkan, anhu yang ditinggalkan, ya. Bihi yang yang disertai. Paham ini? Nah, intinya adalah mentakdirkan amil, ya. Intinya mentakdirkan amil. Kalau ini mentakdirkan makmul, akan datang tanazu, bab tanazu. Nah, wa idza ikra Mas Frendi. Wa idza wujidal. Wa idza wujidal mithalu 'alal hay'atil madhkurati fal aslu anna dzalikal isma yajuzu fihi wajhani. Wajhani, nam. Maka apabila terdapat satu contoh atas satu bentuk yang telah disebutkan, ya, maka secara asal bahwasanya isim itu boleh padanya 2 sisi. Ya, 2 sisi. Yakni isim yang awal boleh padanya 2 sisi. Al awalu rajihun li salamatihi minat takdiri wa huwa ay yu'rabul ismu sabiq ayyurabal ismu sabiqu mubtada'an khat. Wal jumlatu ba'dahu khabarun. Naam, wal jumlatu ba'dahu khabarun. Wal jumlatu kalami hina idzin ismiyatun li'annaha mabdu'atun bi ismin. Bismin, ya. Yang pertama yang lebih rajih untuk li taklil karena selamatnya dari takdir. Yakni tidak usah mentakdirkan apa-apa. Ini sisi yang pertama atau sisi yang pertama lebih rajih yaitu rofa, ya, si isim yang awal, karena tidak usah mentakdirkan apa-apa. Terus yaitu bahwasanya isim yang mendahului di i'rab sebagai mubtada. Ya, di i'rab sebagai mubtada. Apa i'rabnya? Mubtada rofa. Lebih rajih ad-darsu katabtuhu. Ad-darsu mubtada. Karena apa lebih rajih? Saya mengatakan ini, ya, pendapat beliau yang sering diulang-ulang, karena tidak usah mentakdirkan apa-apa. Tidak usah mentakdirkan apa-apa berarti lebih bagus daripada mentakdirkan, ya. Ad-darsu katabtuhu sudah i'rabnya jelas mubtada khobar, ya. Nah, terus dan kalimat setelahnya adalah khobar. Ya, jumlah setelahnya adalah khobar, yakni misalnya contoh ini, katabtuhu adalah khobar untuk ad-darsu. Terus dan jumlah kalimat dan keseluruhan kalam ketika itu adalah ismiyah, yakni ini dianggap jumlah ismiyah. Semuanya jumlah ismiyah, jumlah kubro, yang ini jumlah sugro sebagai khobarnya. Kalau ini di i'rab sebagai mubtada, berarti semuanya adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan lanjut Mas. Karena diawali dengan isim. Paham ini, ya? Ini yang pertama, i'rab yang pertama, atau bukan i'rab, ya, tergantung bacanya. Kalau i'rab itu yang lebih utama dibaca dhammah, ad-darsu katabtuhu. Nah, pertanyaannya kenapa ini dinasab? Padahal ini ayat, bukankah ayat paling fasih? Ya, paling fasih. Dan ini seperti ini lebih utama nasab. Akan datang insya Allah nanti penjelasannya, ya. Akan datang penjelasannya kenapa ini lebih utama nasab. Ini berbeda i'rabnya, ya. Nanti karena ada wa yang ataf kepada jumlah setelahnya, ya. Tapi yang ini saja, ya, lebih utama rofa menurut saya. Utama rofa karena tidak usah mentakdirkan apa-apa. Khobar mubtada khobar. Terus asani marjuhun lihtiyajihi ila takdirin wa huwa ay yunsabal ismul sabiqu ala annahu maf'ulun bihi li fi'li mahdhufin
wujuban. Ya, li fi'lin mahdzufin wujuban. Yufassirhul madhkuru ba'dahu. Ya, madkuru adalah fa'il untuk yufassiru. Yang kedua yang marjuh rajih untuk karena dibutuhkannya, karena dia butuh ya, karena dia butuh pada takdir. Ya, ini sisi yang lebih marjuh, yang rajih yang awal tadi menurut saya. Terus yaitu bahasanya isim yang mendahulunya dinasab dengan ketentuan bahasanya ia adalah maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus secara wajib, yang disebutkan menafsirkan, yang dijelaskan oleh yang tersebut setelahnya. Ya, yufassiruhul madkuru ba'dahu maksudnya madkuru ba'dahu adalah fi'il kataba kalau di contoh kita ya. Ini kalau dibaca ad-darsa katabtuhu. Di sini ad-darsa dibaca nasab dengan mentakdirkan adanya fi'il di sini. Ya, sekali lagi ini istighol mentakdirkan amil, mentakdirkan fi'il di sini. Yang fi'il di sini wajib dihapus, tapi dia dijelaskan dengan fi'il setelahnya al-madkurah ba'dahu ya. Disebutkan setelah isim ini. Nah, jadi takdirnya katabtu darsa katabtuhu ya. Takdirnya ya, tapi nggak boleh disebutkan. Itu harus dihapus. Paham ini? Nggih, lanjut Mas. Wa hadzal fi'lul mahdhufu la budda ay yakuna muwafiqan lil madhkuri. Nggih. Dan ini fi'il yang dihapus ini harus sesuai pada apa yang telah disebutkan, sesuai dengan yang disebut, imma lafdzan wa ma'nan kal misalil awwali. Bisa jadi secara lafaz dan makna seperti contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah apa? Ad-dha'ifa sa'atuhu ya, ad-dha'ifa sa'atuhu. Terus fa inat takdiro sa'atud dha'ifa sa'atuhu. Nggih. Maka sesungguhnya takdirnya adalah aku membantu tamu, aku membantu orang lemah, aku membantunya. Ya, itu takdirnya, tapi nggak boleh disebutkan. Nggih, gantian Mas ya. Aris, au ma'nan faqat kal misalisani fa inna takdirahu jawastu Muhammadan marartu bihi. Nggih. Atau secara makna saja seperti contoh yang kedua, maka sungguhnya takdirnya aku melewati Muhammad, aku melewatinya. Jawastu ya, jawastu yang ditakdirkan. Contohnya adalah Muhammadan marartu bihi ya. Kalau dibaca Muhammadun tidak ada masalah ya, boleh saja, tidak masuk dalam bab istighol, tapi mubtada khobar. Terus au ghairu muwafiqin lafdhon wala ma'nan walakinnahu lazimu lil madhkuri kal misalil akhiri fa inna takdirahu ahantu khalidan darabtu ibnahu. Atau tidak sesuai secara lafaz dan tidak pula secara makna, akan tetapi dia melazimi, sebagai kelaziman, dia sebagai kelaziman pada apa yang disebutkan, untuk yang disebutkan seperti contoh yang terakhir ya, ini contoh yang akhir, khalidan darabtu ibnahu. Maka sungguhnya takdirnya aku merendahkan Khalid, aku memukul anaknya. Ya, aku merendahkan Khalid, aku memukul anaknya. Tapi ahantunya tidak disebutkan ya. Khalidan darabtu ibnahu. Itu kalau dibaca Khalidan ya. Tapi kalau dibaca rofa semua, Khalidun, kemudian apa? Ad-dhaifu Muhammadun dibaca rofa, tidak perlu takdir ya. Kalau nggak perlu takdir tidak masuk dalam bab istighol ya, tidak masuk dalam istighol. Oke, terus wa ala hadzal i'rabi fama ba'dal ismi sabiqi jumlatun tafsiriyatun la mahalla laha minal i'rabi wa jumlatul kalami khina idzin fi'liyatun. Dan atas dasar i'rab ini maka apa yang setelah isim yang terdahulu adalah jumlah tafsiriyah, tidak ada mahal padanya
dari i'rab. Ya, dia tidak memiliki posisi dalam i'rab. Jumlah kalau itu tadi kan posisinya sebagai khobar. Misalnya ad-darsu katabtuhu sebagai khobar. Tapi kalau ad-darsa katabtuhu enggak punya posisi sebagai khobar atau sebagai apa, enggak ada ya. Cuma dia jumlah tafsiriyah. Ada beberapa jumlah yang tidak punya posisi dalam i'rab. Terus dan jumlah kalimat ketika itu adalah jumlah fi'liyah. Li'annaha mubtadi'atun bil fi'lil mabdu'atun li'annahu mabdu'atun bil fi'lil mahdhufi wa hadha ma'na qawlihi fala maudi'a lil jumlati ba'dahu. Karena bahwasanya dia diawali dengan fi'il yang dihapus, dan ini makna ucapan beliau, maka tidak ada tempat pada jumlah setelahnya. Ya, maka tidak ada posisi untuk jumlah setelahnya, tidak ada posisi dalam i'rab. Kemudian ada keterangan bawahnya hada ala hadil qaulaini, yakni jumlah tafsiriyah enggak punya posisi dalam kalimat menurut salah satu perkataan ya. Perkataan lain bahwa jumlah tafsiriyah itu punya posisi seperti posisi yang ditafsirkan. Allah alam, kita tinggalkan itu. Itu secara asal ya, sebagaimana matan wa yajuzu fi nahwi zaidan darabtuhu, boleh rafa boleh nasab pada zaid. Kemudian ketentuan yang lain yang lebih rajih nasab ya, lebih rajih nasab sebagaimana ayat yang mulia di antaranya qauluhu, perkataan beliau, wa yatarajjahun nasbu, dan lebih rajih nasab yakni lebih kuat untuk dinasabkan fi nahwi pada semisal zaidan idribhu litolabi ya. Zaidan pukulah dia ya. Mamana litolabi yakni Ibnu Hisham menyebutkan taklil. Sebab kenapa ini lebih utama nasab? Karena idribhu itu adalah tolab, jumlah tolabiyah ya, jumlah tolabiyah. Karena jumlah tolabiyah sedikit sekali menjadi khobar ya, paham? Zaidun idribhu, berarti nanti idribhu jadi khobar. Kalau dibaca zaidan idribhu enggak jadi khobar. Jumlah tolabiyah termasuk amr kan jumlah tolabiyah, idribhu tolab, maka itu bisa jadi khobar, cuma sedikit sekali ya, lebih banyak enggak jadi khobar. Makanya lebih rajih dibaca zaidan ya, litolab yakni karena sebab dia adalah jumlah tolab ya. Bukan litolab maksudnya pukulah zaid untuk cari ilmu, enggak. Tolab maksudnya di sini untuk karena dia jumlah tolabiyah. Zaidan idribhu litolab ya. Litolab yakni karena itu jumlah tolabiyah, idribhu jumlah tolabiyah jarang jadi khobar. Wa nahwu wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma muta'awwalun. Kemudian Ibnu Hisham menyebutkan, ini keluar dari masalah ini ya, beliau menyebutkan ya, ada dalam Al-Quran semisal wasariku wasariqatu, ini kan mubtada, faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangannya. Jadi orang bertanya, faqta'u aydiyahuma kan tolab ya kan, perintah, bukankah itu khobar dan ini mubtada'nya? Paham ya? Kalau misalnya dikatakan Zaid idribhu, Ibnu Hisham mengatakan lebih utama dibaca Zaidan. Sebabnya kenapa? Karena idrib ini adalah tolab, dan tolab tidak jadi khobar kecuali sedikit sekali ya. Lalu bagaimana, orang mungkin bertanya, bagaimana dengan ayat yang mulia wasariqatu wasariku ya, wasariku dan seterusnya, faqta'u, bukankah faqta'u juga apa? Tolab, dan ini dibaca rofa, dan ini qiraah sab'ah, semuanya baca rofa, tidak dibaca sariko. Maka beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan muta'awwalun, itu ditakwil ya, ditakwil. Nanti akan ada takwilnya. Ditakwil dalam artian ada penjelasan tersendiri. Paham ini? Wasariku wasariqatu berarti faktau bukan khobarnya. Khobarnya itu ditakwil. Kemudian beliau melanjutkan yang lebih utama untuk nasab, wa fi nahwi, dan pada semisal wal an'ama khalaqaha, wal an'ama dan hewan-hewan ternak dia Allah menciptakannya lakum untuk kalian.
Ini lebih utama nasab, sebagaimana itu juga ya. Wal ardo madadnaha, lebih utama nasab. Sebabnya apa? Nanti akan disebutkan oleh pensarah ya. Tapi di sini Ibnu Hisham menyebutkan sebabnya juga. Litana subi, karena kesesuaian. Mana kesesuaian? Kesesuaian dengan jumlah setelahnya, sebelumnya. Kesesuaian dengan jumlah sebelumnya. Wanahwi dan semisal juga lebih utama nasab. Abasyarom minna wahidan nattabi'uh. Apakah manusia satu di antara kami, apakah manusia di antara kami satu saja, nattabi'uh, kita mengikutinya. Di sini yang dimaksud kata apa? Basyaron, ya, basyaron. Basyaron kenapa lebih utama nasab? Nanti akan disebutkan oleh Ibnu Hisham contohnya. Apa sebabnya? Wa ma Zaidan ra'aituhu, dan tidaklah Zaid aku melihatnya ya. Bukan Zaid aku melihatnya. Ini pada Abasyaron dan wa ma Zaidan lebih utama nasab, sebabnya satu, yaitu li gola batil fi'li, karena lebih dominannya fi'il. Apa yang dimaksud lebih dominannya fi'il? Yakni setelah kata A lebih dominan biasanya fi'il ya. Setelah ma lebih dominan biasanya apa? Fi'il. Ma nafiyah ya. Ma akaltu, ma syarabtu misalnya ya. Ma ra'aitu Zaidan, ma Zaidan ra'aitu. Takdirnya adalah ma ra'aitu Zaidan ra'aituhu. 6. Beliau menyebutkan sebabnya 3. Ketiga sebab ini lebih utama nasab. Paham? Lebih utama nasab. Beliau menyebutkan 3 sebab. Yang pertama karena setelahnya adalah jumlah tolab, dan jumlah tolabiyah sedikit sekali jadi khobar, sehingga sebelumnya lebih utama nasab. Kemudian karena menyesuaikan jumlah setelahnya atof ya. Dan yang ketiga karena datang setelah kata yang setelahnya itu biasanya adalah fi'il. Krok Mas juga. Taqaddama annal ismal mashghula anhu yajuzu fihir ar-raf'u wan nasbu. Mendahulukan taqaddama telah berlalu. Telah berlalu bahwasanya isim yang masghul mashghula anhu boleh baginya rafa dan nasab. Wa raf'u arjahu, dan rafa lebih rajih. Ya. Wala takunul mas'alatu hina idin min babil istighali, dan tidak ada masalah ketika dan tidaklah masalah itu, dan tidaklah masalah di sini hal ya, dan tidaklah hal itu dari ketika itu termasuk bab istighol. Yakni kalau di rofa tidak masuk pembahasan istighol karena tidak perlu mentakdirkan. Sebagaimana tidak katakan istighol mentakdirkan amil ya. Kalau tanazu mentakdirkan makmul. Terus ya adami sidqi ta'rifi alaihi. Ya. Lakinnahu qad yatra'u 'alal ismil sabiqi ma yurajjihu nasbahu au yujibuhu au yujibur raf'a au yajuzul wajhaini. Au lala, kalau yajuzul wajhaini ini enggak cocok karena wajhaini nasab. Au yujawizul wajhaini ala hadin sawain. Karena tidak tepatnya definisi baginya. Yakni kalau dibaca rofa ad-darsu katabtuhu tidak dalam masuk istighol. Kenapa? Karena definisi istighol tidak berlaku padanya ya. Terus akan tetapi ia yatra'u itu apa ya? Hah? Apa Mas? Pak enggak. Hah? Muncul. Ya muncul ya, yang datang ya. Yang datang akan terkadang datang pada isim yang terdahulu apa yang merojihkan nasabnya. Ya ini muncul ya, datang sesuatu yang merojihkan dia nasab atau mewajibkannya. Ya, itu mewajibkan nasab. Atau mewajibkan ia rofa. Ya, mewajibkan rofa ya. Atau membolehkan keduanya pada secara sama, secara sama. Ya, ini secara sama tingkatannya, boleh rofa, boleh nasab. Jadi terkadang merojihkan rofa, merojihkan nasab, atau mewajibkan nasab ya.
mewajibkan rofa ya, atau membolehkan sama keduanya. Di sini penulis menyebutkan yang rojih nasab. Baca Mas. Fayatarajjahu nasbul mashghuli anhu fi salasi masailah ya. Maka lebih rojih nasab yang mashghulan pada 3 perkara. Ya, al-ula an yaqa'a ba'dal mashghuli anhu fi'lun dalun ala talabi. Yang pertama bahwasanya ia terletak. Ya. Bahwasanya ia terletak setelah mashghul. Ianya enggak usah. Bahwasanya terletak setelah mashghul anhu. Fi'il yang menunjukkan tolak. Ya. Nahwu Khalidan akrimhu. Contohnya Khalid muliakanlah ia. Ya, gantian Mas. Khalidan akrimhu. Yang pertama setelah masghul anhu adalah fi'il tolab. Kenapa fi'il tolab? Seharusnya sebaiknya tidak jadi khobar. 6. Qra' Mas Alvin. Fayatarajjahu nasbul masghuli anhu khalidan ala raf'ihi. Maka menjadi rajih penasaban masghul anhu dibanding rofaknya. Ya, lebih rajih nasab dibanding rofaknya. Khalidan lebih utama daripada khalidun. Pada contoh khalidan akrimhu. Terus li'annahu law rufi'a lasaratil jumlatu ba'dahu khabaran. Karena sekiranya ia dirofa maka jumlah setelahnya akan menjadi khobar. Wali khobaru bil jumlati talabiyati ala khilafil asli wa in kana jaizan 'indal jumhuri li'anna talabiyata la tahtamilu sidqa wal kadhiba. Khobar dan memberi khobar dengan jumlah talabiyah menyelisihi hukum asal meskipun boleh menurut jumhur. Ya, kebalik berarti Mas ya. Kalau cetakan ada kita wa in kana jaizan indal jumhuri fa huwa ala khilafil asli. Ya. Walaupun boleh menurut jumhur memberi khobar dengan jumlah tolab, tapi dia ala khilafil asli ya. Berbeda dengan asal, berbeda dari asal. Nah, terus karena jumlah tolabiyah tidak mengandung kemungkinan benar, tidak pula salah, dan tidak pula kebohongan. Li'anna tolabiyah la tahtamilu sidqa wal kadhiba. Karena tolab itu tidak mengandung sidq benar dan kadhib. Paham maksudnya? Khobar apa khobar? Kalau dalam ilmu balaghah kan ada insa, ada khobar. Tolab itu termasuk insa. Khobar itu ya yang kandungannya itu sudah ada meskipun enggak diucapkan. Zaidun dhahaba, Zaid pergi. Saya ngomong enggak ngomong Zaid ya pergi. Tapi kalau saya mengatakan Zaid idribhu ya, Zaid pukul dia. Kalau saya enggak ngomong pukul berarti enggak ada permintaan untuk mukul. Nah, harusnya khobar itu tidak mengandung khobar itu ya, khobar mengandung sidq dan kadhib. Kalau saya mengatakan Zaid dhahaba, Zaid pergi, bisa saja saya benar, bisa saja saya salah ya. Nah, untuk jumlah tolab tidak seperti itu. Maka jarang memberi khobar dengan jumlah tolab, sehingga lebih rajih khalidan tadi ya. Terus fa'in qila ma tawjihu raf'i fi qouli ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma fa inna dhahirahu anna talaba khabarun wa qad ajma'a as-sab'atu ala ar-raf'i. Diartikan Mas. Apabila dikatakan apa sisi kuat taujih apa? Penjelasan itu aja lah. Apa penjelasan rofaknya? Apa penjelasan rofaknya pada firman Allah Ta'ala, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya. Ya. Karena zahirnya bahwasanya tolab adalah khobar. Faham maksudnya? Yang dimaksud tolab di sini kata faqta'u aydiyahuma. Secara zahir faqta'u tolab ini sebagai khobar, mubtada'nya la asariku. Potonglah tangan keduanya, itu adalah tolab. Secara zahir tolab di sini sebagai khobar. Terus dan sungguh qiraah Sabah telah bersepakat
untuk nasabnya, untuk rofaknya. Ya, waqad ajma'a sab'atu, dan telah bersepakat as-sab'ah, yakni para qari yang 7, Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Kisai merofaknya, ya, bukan hanya rawinya tapi qari'nya juga sepakat dia dirofak. Wasariku, enggak ada yang baca wasariko. Ikra Mas Andika. Fal jawabu anahu muta'awwalun. Maka jawabnya bahwasanya ia ditakwil ya. Kemudian perhatikan yang bawah ya. Hada takwil li Sibawai. Takwil ini oleh Sibawai. Wa amal mubarrid, adapun mubarrid nama juga ahli nahwu. Fal i'rabu indahu ala dzahiril ayah. I'rab menurut mubarrid sesuai dzahirnya ayat, yaitu mubtada khobar. Fatakunu jumlatu faktau khobaron menurut mubarrid. Jadi ahli nahwu itu juga harus tahu macam-macam qiraah ya. Sebagaimana dia juga harus tahu syair Arab. Sebagaimana dia juga tahu perbedaan riwayat hadis. Karena riwayat hadis berbeda juga riwayat i'rabnya terkadang. Maka jumlah faktau adalah khobar wala ta'wila, dan tidak ada takwil. Ya, itu menurut mubarrid. Kemudian di situ ada undur ma'anil Quran li Zujaj. Lihat ma'anil Quran li Zujaj wal kamil fil lughah wal adab lil mubarrid. Wangdur kitab Sibawai. Kitab Sibawai itu namanya Alkitab ya. Jadi Sibawai punya kitab nahwu namanya Alkitab ya. Alkitab. Judulnya memang Alkitab. Ya, Sibawai. Lanjut Mas. Kama qala Ibnu Hisham. Kama qala Ibnu Hisham min rahimahullah ala annal khabara mahdhufun takdiruhu mimma yutla alaikum hukmus sariqi was sariqati faqta'u aydiyahuma. Aidiya maf'ul bih nasab. Sebagaimana perkataan Ibnu Hisham rahimahullah, bahwasanya khobar dihapus, maka takdirnya di antara yang dibacakan kepada kalian hukum pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ya, ini khobarnya muqaddam ya. Mimma yutla alaikum adalah khobarnya. Hukmu mubtada, sariki mudhof ilaih. Kemudian hukmunya dihapus, sariki dirofakkan sebagai pengganti yang rofa. Paham? Saya ulangi ya. Takdirnya mimma yutla alaikum hukmu sariki wasarikoti. Mimma yutla alaikum khobarnya. Hukmu mubtada, asariki mudhof ilaih. Tapi karena mubtada'nya dihapus, hukmu asariki yang tadinya majrur dirofakkan sebagai pengganti rofa yang dihapus ya. Jadilah asarikotu, asariku wasarikotu faktau aidiyahuma ya. Ini takdirnya menurut Sibawai itu. Terus Fakhudhifal khobaru mimma yutla alaikum. Tsumma khudhifal mudhafu hukmu wa uqimal mudhafu ilaihi muqamahu ya. Diartikan dulu Mas. Maka dihapus khobarnya, yaitu di antara yang disampaikan atas kalian, dibacakan kepada kalian, yang dibacakan kepada kalian. Ini khobarnya ya, mimma yutlalikum khobarnya, khobar muawal dihapus, kemudian dihapus mudhofnya hukmu ya, kata hukmu dihapus, dia mudhof. Terus dan menempati dan diposisikan sebagai mudhof ilaih, diposisikan mudhof ilaihnya pada posisinya, yakni sariki dirofakkan jadi sariko. Tapi ini takwil muta'awal tadi sebagaimana perkataan Ibnu Hisham. Kalau keterangan dari Syekh di bawah, menurut Al-Mubarrid i'rabnya enggak usah ditakwil, ya sudah gitu. Nah, terus wal fa'u harfus tinafin wa jumlatul tulabi istinafiyatun.
li bayanil hukmi falam taqa'a falam taqa khobaron kama huwa zahiru. Nggih. Dan fa adalah huruf istinaf. Nggih. Dan jumlah tolab sebagai adalah istinafiyah. Istinaf artinya jumlah yang baru ya. Jumlah yang baru. Jadi secara i'rab maksudnya baru secara i'rab. Tidak tergantung, tidak berhubungan dengan sebelumnya. Terus untuk menjelaskan hukumnya. Yakni jumlah istinaf ini menjelaskan hukumnya. Maka dia tidak terletak. Maka ia tidak terletak khobar sebagai khobar sebagaimana yang nampak. Ya, jadi kata faqta'u aydiyahuma tidak terletak sebagai khobar. Dia adalah jumlah istinaf, yakni jumlah baru untuk menjelaskan hukum. Kalau gitu wasariku mubtada, sama-sama mubtada i'rabnya ya. Tapi perbedaannya adalah khobarnya mana. Kalau menurut Sibawai khobarnya dihapus. Faqta'u aydiyahuma bukan khobarnya, karena dia tolab. Menurut Mubarid sama sariku ya mubtada, khobarnya itu faqta'u aydiyahuma ya. Paham? Ini Ibnu Hisham mengatakan ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma muta'awwal, ditakwil. Yani masalah khobarnya ditakwil. Faqta'u bukan khobarnya. Khobarnya dihapus. Nggih, itu masalah yang pertama kalau setelah isim itu ada jumlah tolabiyah. Yang kedua yang lebih roji nasab, Qra' Mas Bayu. Al-mas'alatu tsaniyah. Al-mas'alatu tsaniyatu ayakunal ismu al-mashghulu anhu muqtarinan bi'atifin masbuqin bijumlatin fi'liyati. Ya, fi'liyatin semuanya empat-empatnya tanwin ya. Bi'atifin masbuqin bijumlatin fi'liyatin ya. Terus kaqaulihi ta'ala khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha. Nggih. Masalah yang kedua isimnya berupa isim masghul anhu. Isim masghul anhu berupa beserta ya. Beserta dengan penghubung yang didahului dengan jumlah fi'liyah. Ya, jadi masghul anhu seperti itu ya. Wal ardo madadnaha wal an'ama khalaqaha. Isim masghul anhu itu beserta atof penghubung. Kalau di sini wa. Yang penghubung ini didahului oleh jumlah fi'liyah ya. Penghubungnya didahului oleh jumlah fi'liyah. Kalau penghubungnya didahului jumlah fi'liyah, misalnya ini jumlah fi'liyah, maka takdirnya setelah wa juga jumlah apa? Fi'liyah. Lah ini nasab, dibaca nasab berarti sebagai maf'ul bih. Fi'ilnya dihapus ya, fi'ilnya dihapus. Ya, fi'ilnya dihapus. Karena supaya tanasub, sebagaimana perkataan Ibnu Hisham, li tanasub, supaya sesuai. Ini jumlah fi'liyah, ini harusnya jumlah fi'liyah. Nah, gitu. Seperti firman Allah Ta'ala, Dia Allah menciptakan manusia dari air mani. Ya, dari nutfah, dari air mani, maka lah idza fujaiyah, maka tiba-tiba dia menjadi pembangkang yang nyata. Ya, pembantah yang nyata. Terus dan hewan-hewan ternak dia menciptakannya. Ya, wal an'ama ya. Terus sayangnya di sini saya tidak mengatakan apa ini qiraah sab'ah atau ada perbedaan. Terus fa al an'ama mansubun bi fi'lin mahdhufin ai khalaqal al an'ama wa hasunal nasbu liyut tofa jumlatun fi'liyatun wahya jumlatu wal an'ama wahya jumlatu al an'ama ala jumlatin fi'liyatin taqaddamat ya. Wahya khalaqal insana wa hadza fihi
tanasubun wa hadhihi qira'atus sab'ati. Oh iya nih, saya menyebutkan ternyata qira'ah sab'ah dibaca wal an'ama ya. Wa hadhihi qira'atus sab'ah. Maka al-an'ama mansub dengan fi'il dihapus. Ya, fi'il yang dihapus. Yaitu dia menciptakan hewan ternak. Yeah. Dan baik nasabnya untuk dihubungkannya jumlah fi'liyah yaitu jumlah al-an'ama kepada jumlah fi'liyah yang terdahulu dan yaitu khalaqal insana, yakni jumlah fi'liyah yang terdahulu adalah kata khalaqal insana ya. Terus ini padanya sesuai, kesesuaian, ada kesesuaian. Dan ini qiraah sab'ah. Ya, qiraah sab'ah ya. Qiraah sab'ah adalah qiraah yang dinisbatkan kepada 7 qari ya. Yaitu Nafi', Al-Madani, Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami, Syam ya. Kemudian Asim, Hamzah, Kisai, 3-nya Kufah. Itu qiraah sab'ah. Kalau 10 ditambah 3 yaitu Abu Ja'far Al-Madani ya. Kemudian Ya'qub Al-Hadrami dan Khalaf Al-Basri. Allah ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada salatul isya. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. 6. Wasilu tersana wasalna ila safhah as-sabi'ah wa samanin ba'dal mi'ah. Masih pada masalah yatarajjahu nasbu, lebih rajih nasab masghul anhu fil mas'alati salisah. 6. Qra' Mas. Al-mas'alatu salisatu. Al-mas'alatu salisatu ayyaka al-mashghulu anhu ba'da adatin yaglibu ayyalihal fi'lu ayyalihal fi'lu hamzatil istifhami wa man nafiyati wa ghairihima. Permasalahan yang ketiga, biasanya al-mashghulu anhu terletak setelah adat. Ya, setelah adat dominan mengikutinya adalah fi'il. Ya, adatin itu isim nakirah. Yaglibu ayyalihal fi'lu adalah sifat untuk adatin ya. Setelah adat yang kebanyakannya atau dominannya lebih banyaknya mengikuti adat tersebut fi'il, sehingga masghulu anhu itu ditakdirkan sebagai maf'ul untuk fi'il yang dihapus ya, karena setelah adat itu biasanya ya fi'il. Nah, seperti hamzah istifham dan manafiyah dan selain keduanya. Nahwu awalidaka ihtaram tahu. Contoh, apakah dua orang tuamu telah engkau hormati? Engkau hormati dia. Awalidaka, apakah orang tuamu telah engkau hormati? Ya. Ini setelah a biasanya fi'il, sehingga kata walida ditakdirkan untuk fi'il yang dihapus, yakni sebagai maf'ul untuk fi'il yang dihapus. Paham ya? Setelah a biasanya itu fi'il, maka walida di sini ditakdirkan sebagai maf'ul untuk fi'il yang dihapus, yaitu setelah a. Terus
Wa minhu qauluhu ta'ala abasyaram minna wahidan nattabi'ahu fama wa basyaran maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin yufassiruhu al-madhkuru wal jumlatu nattabi'ahu tafsiriyatun wa innama tarjihun nasbu ya, terus wa innama tarjihun nasbu tarajjahan nasbu lah, nasbu fa'il untuk tarajjaha fi'il madhi li'annahu law rufi'a lasara mubtada'an wa raf'ul mubtada'i ba'da hamzatil istifhami ma'a jawazihi qalilun ya likasrati dukhuliha alal af'ali wa mithluha ma an-nafiyatu nahu ma sadiqan ahantuhu fasadiqan maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wa jumlatu ahantuhu tafsiriyatun dan diantaranya firman Allah Ta'ala apakah seorang manusia diantara kita kami mengikutinya maka basyaron adalah maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus yang menjelaskannya apa yang telah disebutkan yang disebutkan maksudnya adalah fi'il yang disebutkan maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus yang mana fi'il yang dihapus itu dijelaskan oleh fi'il yang disebutkan. Fi'il yang disebutkan di sini kata nattabi'uhu. Anattabi'u basyaron minna wahidan nattabi'uhu Takdirnya gitu. Setelah A ada fi'il yang dihapus dijelaskan dengan fi'il yang disebutkan itu yaitu kata nattabi'u. Terus dan kalimat nattabi'uhu adalah tafsiriyah. Penjelas. Dan sesungguhnya merojikan lebih rojih nasab karena ia seandainya dirofa sungguh kan menjadi mubtada kalau dirofa abasarun misalnya di luar Al-Quran abasarun minna natabi'uh ini menjadi mubtada dan merofa mubtada setelah hamzah istifham dengan bolehnya adalah sedikit rofa mubtada setelah hamzah istifham itu sedikit meskipun boleh nah sebabnya karena banyaknya yang masuk masuknya kembali ke hamzah istifham karena banyaknya hamzah istifham itu masuk pada fi'il bukan pada isim nah terus dan semisalnya ma an-nafiyah semisal dengan hamzah istifham adalah ma nafiyah banyaknya masuk pada fi'il nahwu contoh tidaklah seorang teman aku menghinakannya maka sadiqan adalah maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus dan kalimat ahantuhu adalah tafsiriyah ini keadaan yang ketiga lebih rojih nasab nasab yaitu kalau masgul anhu terletak setelah adat yang kebanyakannya setelah adat itu adalah jumlah atau fi'li jumlah fi'liyah fi'ilnya dihapus sekali lagi masalah istighol adalah mentakdirkan amil sebelum isim yang pertama. Kemudian matannya qauluhu perkataan Ibnu Hisham judulnya adalah wujubu nasbil ismi sabik wajibnya nasab isim sabik sekarang wajib nasab kalau tadi lebih rojih nasab dalam 3 keadaan sekarang wajib nasab wa yajibu dan wajib fi nahwi pada semisal in zaidan laqitahu fa akrimhu jika Zaid engkau menemuinya maka muliakanlah ia wa halla zaidan akramtahu dan halla halla ini adalah anjuran secara halus tidakkah Zaid
engkau memuliakannya, ya. Kenapa ini wajib nasab? Beliau mengatakan liwujubihi, karena wajibnya. Maksudnya adalah wajibnya fi'il setelah kata in, setelah kata halla, ya. Wajibnya apa? Jumlah fi'liyah setelah in, setelah kata halla, ya. Ya, Iqra Mas Aris. Yajibu nasbul masyghuli anhu idza waqa'a ba'da ma yahtasu bil fi'li. Yakni wajib nasab masyghul anhu apabila terletak setelah apa yang berkhususan dengan fi'il. Ya, khusus untuk fi'il, ya. Terletak setelah apa yang khusus untuk fi'il. Setelah khusus untuk fi'il itu maksudnya apa? Dia khusus untuk fi'il. Nah, lanjutannya ka'adati syarti nahwu in khalidan laqaitahu fa'akrimhu au adatit tahdidi nahwu halla zaidan akramtahu au adatil arodi nahwu alal hadisa ala, ya. Tidak ditasdid. Alal hadisa hafidtahu. Yeah. Seperti adat syarat, contoh jika Khalid engkau menemuinya, engkau berjumpa dengannya, maka muliakanlah ia. Atau adat tahdid, contoh tidakkah Zaid kamu muliakan dia? Atau adat arad, contoh tidakkah hadis itu engkau hafalkan ia? Tidakkah hadis itu engkau hafalkan? Nggih. Fayajibu nasbu ma ba'da hadhil adawati bi fi'lin mahdhufin liwujubi wuqu'il fi'li ba'daha. Nggih. Maka wajib nasab apa yang setelah adat-adat ini dengan fi'il yang dihapus. Wajib nasab setelah adat-adat ini, yakni nasab karena sebab fi'il yang dihapus, ya. Nasab dengan fi'il yang dihapus. Terus karena wajib terletaknya fi'il setelahnya. Karena wajib terletaknya fi'il setelahnya nih, setelah adat-adat ini, setelah in, ala, halla, ya. Nah, terus walau jazar raf'u 'alal ibtida'i la kharajat anih tisosiha bil af'ali. Okay. Walaupun boleh rofa sebagai mubtada, pasti keluarlah dia dari kekhususan dengan fi'il. Kalau boleh rofa setelah adat-adat ini, in misalnya, in khalidun misalnya, atau hala zaitun. Kalau boleh rofa sebagai mubtada untuk permulaan, maka tentulah keluar, yakni apa? Adat-adat ini keluar dari kekhususannya, yaitu kekhususannya untuk masuk pada fi'il, ya. Dan itu enggak boleh, artinya tidak boleh dianggap setelah adat-adat ini adalah isim, harus jumlah fi'liyah. Kemudian ada keterangan di bawahnya at-takhdid itu tolabul fi'li bihasin wa ilhahin, ya. Takhdid itu adalah tolabul fi'li, ya, menginginkan suatu perbuatan, ya. Bihasin wa ilhahin, dengan apa? Membujuk, ya, membujuk dan ya agak maksa gitu, ya. Wal ardu bukan maksa tapi lebih ya serius. Wal ardu tolabu syai' bi rifqin walinin, dan ard itu adalah meminta sesuatu dengan lunak dan lembut. Nah, intinya adalah itu masuknya pada fi'il, sehingga setelahnya masghul anhu di nasab. Kemudian ada keterangan di bawahnya yang nomor 2, amma raf'uhu, adapun di rofa, yakni setelah adat-adat ini kok di rofa, ala annahu fa'ilun au naibu fa'ilin li fi'lin mahdhufin fajaizun. Adapun di rofa dengan ketentuan sebagai fa'il atau naibul fa'il untuk fi'il yang dihapus, maka boleh. Apa bedanya? Kalau di rofa sebagai mubtada, ya. Kalau di rofa sebagai mubtada enggak boleh. In khalidan
laki tahu. Ya. Fakrimhu. Ini khalidan nasab untuk fi'il yang dihapus. Kalau dianggap rofa sebagai mubtada tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena mubtada pada jumlah ismiyah. Padahal ini masuk pada jumlah fi'liyah. Tapi kalau di rofa sebagai fa'il atau naibul fa'il kan boleh. Karena fa'il kan ada jumlah fi'liyah. Naibul fa'il jumlah fi'liyah juga. Misalnya dalam ayat apa? Wa in ahadun minal musyrikina apa? Wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yablugha ma'manah. Wa in ahadun. Wa in ahadun ini takdirnya adalah fa'il. yakni wa inistajaraka ahadun minal musyrikina. Ini dirofa ketentuannya sebagai fa'il, maka boleh. Tapi kalau dirofa ketentuannya sebagai mubtada tidak boleh, ya. Itu karena in masuknya pada jumlah fi'liyah. Nah, kita lanjutkan baca keterangannya. Adapun dirofaknya dengan ketentuan dia sebagai fa'il atau naibul fa'il untuk fi'il yang dihapus, maka boleh. Kaqaulihi ta'ala wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka. Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik minta perlindungan kepadamu, takdirnya wa inistajaraka ahadun. Nah, dia sebagai fa'il. Maka ahadun adalah fa'il untuk fi'il yang dihapus. Yufasiruhu al-madkuru, yang menjelaskannya adalah yang disebutkan itu. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, idza syamsu kuwirat. Idza, setelah idza itu harusnya adalah jumlah fi'liyah, ya. Di sini asyamsu isim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Fasyamsu di sini i'rabnya adalah naibu fa'ilin, naibul fa'il untuk fi'il yang dihapus, yaitu idza kuwiratis syamsu kuwirat. Takdirnya begitu. Nah, itu yang masyhur begitu. Kemudian saya mengatakan wa yara fariqun minan nuhah, dan berpendapat sebagian segolongan dari ahli nahwu anna hadzal marfu'a la yalzamu i'rabuhu fa'ilan li fi'lin mahdhufin bal yu'rabu mubtada'an. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya marfu ini pada kata ahadun, asyamsu tidak mengharuskan, ya, tidak harus i'rabnya itu adalah fa'il untuk fi'il yang dihapus. Bahkan dia di-i'rab sebagai mubtada. Sebagian ahli nahwu berpendapat begitu. Wala hajata ila takdir, dan tidak butuh kepada takdir. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka lagi yara berpendapat annahu fa'ilun lil fi'lil madkuri ba'du. Dia adalah fa'il untuk fi'il yang disebut setelahnya. Ini lebih sedikit lagi, ya. Karena ketentuannya enggak boleh fa'il itu di awal. Kalau fa'il di awal jadinya mubtada, kan? Zaidun kataba, Zaidun bukan fa'ilnya, dia mubtada, ya. Kalau maf'ul bih di awal malah boleh. Ya, kalau fa'il di awal sebelum fi'ilnya malah tidak boleh, ya. Tapi ini ada ternyata, ya. Sebagian berpendapat itu adalah fa'il untuk fi'il yang disebutkan setelahnya. Kemudian saya mengatakan wala dhaira, dan tidak mengapa fil akhdi bihada auladi qablahu. Tidak mengapa mengambil ini atau setelahnya, ya, terutama kemudahan bagi yang baru belajar. Tapi bab ini lebih utama, ya. Terus Mas Aris sedikit lagi. Wa qauluhu bi ai liwujubi wuqu'il fi'li ba'da hadhil adawati. Dan ucapan beliau karena wajibnya dia, yakni karena wajibnya terletaknya fi'il setelah adat-adat ini. Ya, terkadang matan itu memang begitu, ya, susah dipahami, ya, matan kalau enggak disarah. Matanya Ibnu Hisam ini. Nah, yang berikutnya adalah wujubu raf'il ismi sabiki. Wajibnya merofa isim yang terdahulu, yakni isim yang disebutkan awal. Kalau wajib dirofa, ini bukan lagi masalah istighol, ya, tapi beliau menjelaskan saja, bukan lagi masalah istighol.
sebagaimana penjelasan di catatan kaki nanti. Qauluhu wa yajibur raf'u fi nahwi, dan wajib rafa pada semisal kharajtu faida zaidun yadribuhu amrun. Aku keluar maka ternyata Zaid sedang memukulnya Amr, ya. Kenapa harus rafa? Limtinaihi, karena terlarangnya, ini terlarang nasab. Iqra Mas Yoga. Ai yajibu raf'ul mashghuli anhu idza waqa'a ba'da ma yakhtasu bil ibtida'i kaidal fujaiyati, yaitu wajib merofakkan mashghul apabila dia terletak setelah apa yang khusus dengan ibtida dengan ibtida, seperti idza fujaiyah. Ya, perbedaannya dengan tadi ya. Kalau in khusus masuk pada jumlah fi'liyah. Kalau ini khusus masuk pada mubtada, yaitu kata idza, contohnya ya. Kalau khusus masuk pada fi'il, nanti masghul anhu harus dinasab. Kalau adat itu khusus masuk pada isim mubtada, maka masghul anhu harus dirofa, meskipun istilahnya tidak lagi masghul anhu ya. Terus nahu kharajtu faidal gubaru tusiruhu aryahu fa'il birafil gubaru ala annahu mubtada'un wa ma ba'dahu khabarun wa idza harfun dalun alal mufaja'ati wala yajuzu nasbuhu bitakdirihi fi'lun bitakdirihi apa? Limdina'i wuqu'il fi'li ba'da. Bitakdirihi fi'lun atau fi'lin? Bitakdirihi fi'lun. Apa Mas menurutmu? Lebih enaknya fi'lan harusnya ya. Wala yajuzu nasbuhu bitakdirihi fi'lun, ya fi'lun sajalah. Takdirnya bitakdirihi huwa fi'lun. Allah alam. Terus contohnya aku keluar ketika maka ternyata al-gubar debu menebarkannya angin. Dengan merofa al-gubaru pada dengan ketentuan mubtada. Ya, dan ketentuan dia adalah mubtada. Dan apa yang setelahnya? Adalah khobar. Dan kata idza adalah huruf yang menunjukkan pada mufaja'ah. Mufaja'ah itu suatu hal yang tidak disangka-sangka ya. Tiba-tiba ternyata. Terus dan tidak boleh menasabkannya dengan mentakdirkannya sebagai fi'il. Dan tidak boleh menasabkannya dengan ketentuannya sebagai fi'il. Ya, terus karena terlarangnya letaknya fi'il setelahnya. Karena terletaknya fi'il setelahnya, ini setelah idza fujaiyah. Tidak boleh fi'il. Kalau idza fujaiyah ya. Tapi kalau idza dzarfiyah ya boleh saja. Terus wakadzalika yajibu raf'u idza waqa'al fi'lul mushtaghilu bid dhamiri ba'dama lahu sadrul kalami ka'adawati syarti wal istifhami wa ghairihima. Dan demikian juga wajib merofakkan apabila fi'il mushtaghil terletak dengan dhamir setelah apa yang dia punya hak. Ya, malahu sadrul kalam, yang dia punya hak di awal kalam. Ya, sebentar. Demikian juga wajib merofa apabila fi'il mustaghol dengan domir, fi'il yang mustaghol dengan domir, yakni fi'il yang mustaghol dengan domir setelahnya ya. Itu terletak setelah apa yang punya hak di awal kalam ya. Seperti adat-adat syarat dan istifham dan selain keduanya.
Nggih, Mas Alvin ya, nahwu. Nahwu al-kitabu in ista'artahu fahafidh alaihi. Al-maridu hal zurtahu fayajibu raf'ul mashghuli anhu fil misalaini wa huma al-kitabu wal maridu wa la yajuzu nasbuhu li'anna ma lahu sadrul kalami la yu'malu ma ba'dahu fima qablahu wa ma la yu'malu la yasluhu an yakuna mufassiran li'amilin mahdhufin. Contohnya, kitab itu jika engkau meminjamnya maka jagalah ia. Ya, di sini maksudnya yang punya hak di awal kalam adalah kata in. Al-kitabu, tidak boleh al-kitaba. Al-kitabu ini sta'artahu ya. Jika engkau meminjamnya fahafid alaihi, maka jagalah ia. Kenapa? Karena setelah in tidak boleh beramalan kepada sebelum in ya. Karena setelah in ista'arta tidak boleh beramalan kepada setelah in. Seandainya tidak ada hu, al-kitabu ini ista'arta fahafid alaih, tetap ditakdirkan adanya hu ya. Tidak boleh ista'arta beramalan kepada sebelum in. Paham? Jadi yang kata in haknya di awal kalam. Maksudnya haknya di awal kalam adalah setelah in tidak boleh beramalan kepada yang sebelum in ya. Lanjut Mas. Orang sakit itu apakah engkau telah menjenguknya? Ya, kalaupun nggak ada hu, tetap al-maridu tidak boleh dinasab. Kalaupun nggak ada hu, dalam contoh al-maridu hal zurta ya, maksudnya hal zurtahu. Al-maridu tetap dirofa, tidak boleh dinasab walaupun tidak ada hu. Karena setelah hal tidak boleh beramalan kepada sebelum hal ya. Nah, terus maka wajib merofakkan masygul anhu pada kedua contoh tersebut yaitu Alkitab dan Al-Marid. Maka tidak boleh menasabkannya dikarenakan ia yang memiliki hak di awal kalam tidak diberlakukan. Nah, ma ba'dahu itu fa'il untuk ya'malu. Yang setelahnya tidak beramalan. Yang setelahnya tidak beramalan pada apa yang sebelumnya. Paham ya? Karena yang punya hak di awal kalam seperti hal itu ma ba'dahu la ya'malu ma ba'dahu fima qablahu. Al-maridu hal zurtahu ya. Maksudnya adalah hal punya hak di awal kalam. Tidak boleh setelah hal ini kata zurta beramalan kepada al-marido meskipun nggak ada hunya. Seandainya ya, tidak boleh al-marido dibaca nasab, nggak boleh. Karena setelah hal tidak boleh beramalan kepada sebelum hal. Itu makna dari perkataan beliau la ya'malu ma ba'dahu fima qablahu. Ma ba'dahu adalah fa'il untuk ya'malu ya. Yang setelahnya itu tidak beramalan kepada yang sebelumnya ya. Yang setelah yang setelah in atau setelah hal dalam contoh kita tidak beramalan kepada yang sebelum in, yang sebelum hal. Terus dan apa-apa yang tidak beramalan maka tidak cocok untuk menjadi penjelas untuk amil yang terhapus. Ya. Sehingga yang setelah hal tidak boleh menjadi penjelas untuk amil yang dihapus yang di awal, sehingga sebelumnya harus dirofa sebagai mubtada. Terus qauluhu limtina'ihi ay limtina'il fi'li ba'da idzal fujaiyati. Dan perkataan beliau karena terlarangnya ia, yakni terlarangnya fi'il setelah idza fujaiyah. Terlarangnya fi'il setelah idza fujaiyah, yakni harus isim. Nah, itu yang wajib rofa. Sekarang yang berikutnya yaitu jawazul wajhaini, bolehnya dua sisi. Boleh rofa, boleh nasab. Fil ismi sabiki ala haddin sawa, pada isim yang terdahulu yakni sebelum amil dalam batasan yang sama atau dalam porsi yang sama, boleh rofa, boleh nasab. Qauluhu, perkataan beliau, wa yastawiyani, dan keduanya sama, yakni boleh rofa, boleh nasab.
Fi nahwi pada contoh Zaidun koma abuhu wa amrun akramtuhu. Boleh amrun, boleh amron. Dan sama, keduanya sama, ini boleh rafa boleh nasab pada semisal perkataan Zaidun koma abuhu wa amrun akramtuhu. Zaid ayahnya telah berdiri dan Amr aku memuliakannya. Litakafu'i karena takafu itu apa? Karena sama derajatnya ya, sama derajatnya. Sama derajatnya. Apa contohnya itu? Zaidun koma abuhu wa amrun akramtuhu. Yang dimaksud di sini adalah kata amrun, boleh amron ya. Kalau amron tentu nggak pakai wawu ya, pakainya alif. Zaidun koma abuhu wa amrun akramtuhu. Zaidun koma abuhu adalah jumlah ismiyah. Wawu atof. Kalau amrun ini ya diatofkan kepada jumlah ismiyah Zaidun koma abuhu, maka dia dibaca rofa. Kalau diatofkan kepada apa? Jumlah ismiyah ya. Tapi kalau diatofkan kepada jumlah fi'liyah dia dibaca nasab. Wawu atof ya, paham? Kata amrun akramtuhu, kalau amrun ini diatofkan kepada jumlah ismiyah, mana jumlah ismiyah? Ya ini semuanya. Zaidun koma abu kan jumlah ismiyah, maka dia dibaca rofa. Tapi kalau diatofkan kepada jumlah fi'liyah mana? Ya ini koma abu ini saja, kan jumlah fi'liyah. Nah, dia diatofkan ke sini, maka dibaca nasab ya. Dan dua-duanya boleh sama, rofa boleh, nasab boleh ya. Yang dibicarakan di sini adalah kata amrun. Boleh amrun, boleh amron. Nah, kalau diatofkan pada jumlah ismiyah ini keseluruhan ini jumlah kubro, maka dia rofa karena ini jumlah ismiyah. Kalau diatofkan pada jumlah fi'liyah, maka dia nasab ya, sebagaimana yang sebelumnya tadi wal ardo madadnaha wal an'ama khalaqaha, kan diatofkan pada jumlah fi'liyah, dia nasab ya. Tapi kalau diatofkan pada jumlah diatofkan pada jumlah fi'liyah dia nasab, kalau diatofkan pada jumlah ismiyah dia rofa. Dan ini sama-sama kuat sehingga sama, boleh rofa boleh nasab ya, litakafu'i karena kesamaannya, seimbangnya. Lanjut Mas Alvin. Yajuzu raf'ul mashghuli anhu wa nasbuhu ala haddin sawa'in idza waqa'a al-mashghulu anhu ba'da atifin taqaddamat jumlatun dzatu wajhaini. yakni boleh merofakkan mashghul anhu dan menasabkannya dalam derajat yang sama. Apabila mashghul anhu terletak setelah atof yang didahului jumlah yang memiliki dua sisi. Memiliki dua sisi itu ya. Itu bisa dianggap atof kepada jumlah ismiyah, bisa bisa dianggap atof pada jumlah fi'liyah. Terus wafasaru jumlata datal wajhaini bi anna jumlatun ismiyatun wa khabaruha jumlatun fi'liyatun. Dan mereka menjelaskan jumlah yang memiliki dua sisi. Ya, ini penjelasan ahli nahwu ya. Ahli nahwu menjelaskan jumlah yang memiliki dua sisi itu apa? Terus bahwa ia adalah jumlah ismiyah dan khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Ya, dia jumlah ismiyah tapi khobarnya jumlah fi'liyah. Di bawahnya ada keterangan ya, sudah berlalu, yaitu jumlah sugro dan jumlah kubro. Al jumlatu idza waqa'at khobaron an mubtada'in fahiyal jumlatu sugro. Jumlah apabila terletak sebagai khobar untuk mubtada maka adalah jumlah sugro. Sugro artinya apa? Kecil ya, kecil. Wal jumlati yaqa'u khobaruha
wal jumlatu allati yaqau khabaruha jumlatun hiyal jumlatul kubra, dan jumlah yang terletak sebagai khobarnya itu adalah sebuah jumlah, maka dia adalah jumlah kubra dan telah berlalu ya. Jadi semuanya ini disebut jumlah kubra. Kenapa? Karena ini jumlah tapi di dalamnya ada jumlah. Lah jumlah yang di dalamnya ini disebut jumlah sugro ya, jumlah kecil sugro dan jumlah kubro. Oke, Mas Andika ya, lanjutkan. Nahwu. Nahwu Zaidun qama abuhu wa amrun akramtuhu wa yajuzu raf'un amrun ala annahu mubtada'un khabaruhu akramtuhu wa tu'tafun jumlatun ismiyatun. Jumlah, lah itu belum selesai, komanya diabaikan saja. Wa tu'tafu jumlatun ismiyatun. Wa tu'tafun jumlatun ismiyatun ala jumlatin ismiyatin. Nggih, wa hiya Zaidun qama abuhu. Naam, diartikan. Contohnya Zaidun berdiri bapaknya dan Amr aku memuliakannya. Maka boleh dirofa amrun karena dia sebagai mubtada. Ya, dengan ketentuan bahwa dia mubtada. Khobarnya adalah akramtuhu. Dan diatofkan jumlah kepada jumlah ismiyah. Diatofkan jumlah ismiyah itu, diatofkan jumlah ismiyah dan diatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah, yaitu Zaidun qama abuhu. Ya, ini dirofa jumlah ismiyah ini diatofkan kepada jumlah ismiyah yang ini Zaidun qama abuhu ya. Kalau itu amarnya di rofa, paham ya? Tu'tafu jumlatun ismiyatun, yakni ini yang diatofkan ala jumlatin ismiyatin kepada jumlah ismiyah yang ini ya. Paham? Maka ini dibaca rofa amrun karena diatofkan kepada jumlah ini secara keseluruhan, jumlah ismiyah. Tapi kalau dibaca nasab berarti diatofkan kepada jumlah kecil ini ya, sugro. Terus wa yajuzu nasbuhu bi fi'lin mahdzufin wa tu'tafun jumlatun ismiyatun ala jumlatin wa tu'tafu jumlatun fi'liyatun wa tu'tafun jumlatun fi'liyatun ala jumlatin fi'liyatin wa hiya qama abuhu wa innama jazal wajhani ala sawa'i litakafu'i alhasili betul alhasili ala kila takdiroini. Ya, kata kila itu kalau tidak diatofkan kalau tidak dimudhofkan kepada dhamir maka dia mabni ya, kila. Tapi kalau dia atofkan didhofahkan kepada dhamir dia mu'rab, kilaihima. Ya, kilahuma kalau rofa, kilaihima kalau nasab dan jar. Tapi kalau diidhofahkan kepada selain dhamir mabni, kila semuanya kila. Seperti mana dalam sini? Ala kila takdiroini. Ya. Sampai mana Mas? Di annal jumlatal ula ismiyatul sadri fi'liyatul ajuzi. Ajuz itu adalah bagian belakang ya. Ajuzi. Fa'in ra'aita. Ra'aita Mas. Fa'in ra'aita sadraha wa rafa'ta. Fa'in ra'aita ajuzaha ya. Nasabta fatashakulu bainal muta'atifaini mawjudun ala kila takdiroini wala murajjiha fatashakul baina muta'atifaini au muta'atofaini. Allah alam, muta'atofaini ya, dua yang diatofkan dan saling diatofkan. Allah alam. Diartikan Mas. Dan boleh dinasab dengan fi'il yang dihapus dan yakni boleh menasab wa akramtu amron akramtuhu ya, kalau dinasab amronnya.
dan diatafkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Yani koma abuhu wa akramtu amron ya, terus dan boleh dengan dua sisi sama saja. Ya, secara sama-sama litukafui. Karena sama-sama kuatnya. Karena sama-sama kuatnya. Yang terjadi karena sama-sama kuatnya yang terjadi berdasarkan ditakdirkan ya. Berdasarkan dua takdir, dua ketentuan berdasarkan dua ketentuan ya. Takafu itu kesamaan yang terjadi antara dua takdir. Kalau ditakdirkan ataf pada jumlah ismiyah dan ditakdirkan pada jumlah fi'liyah sama-sama kuat ya, maka boleh dua-duanya. Terus karena jumlah yang pertama maksudnya adalah Zaidun koma abuhu ya. Jumlah yang pertama jumlah ismiyah awalnya dan jumlah fi'liyah pada belakangnya. Yani Zaidun koma abuhu secara keseluruhan itu jumlah ismiyah, tapi di akhirnya koma abuhu adalah jumlah fi'liyah. Terus jika engkau melihat ro'a itu apa ya? Mempertimbangkan. Ya, mempertimbangkan, betul. Jika engkau mempertimbangkan awalnya, maka engkau merofaknya. Ya, yakni merofak kata amrun. Jika engkau mempertimbangkan awalnya Zaidun, ataunya amrun. Terus? Dan jika engkau mempertimbangkan bagian akhirnya, maka engkau menasabkannya. Ya, bagian akhirnya adalah koma abuhu, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini harusnya atofnya kepada jumlah fi'liyah. Kalau atofnya kepada jumlah fi'liyah, amronnya jadi maf'ul bih. Sehingga di sini ditakdirkan ada fi'il yang dihapus, yaitu akramtu. Wa akramtu amron akramtuhu ya. Kalau mempertimbangkan jumlah fi'liyah ini. Terus maka serupa. Tasyakul, apa kesamaan bentuk? Maka kesamaan bentuk antara dua yang diatofkan gitu. Dua yang diatofkan sebagai wujud. Apa maujud apa? Ada menurut kedua ditakdirkan dan tidak ada yang merojihkannya. Fatasyakul, maka kesamaan bentuk itu kesamaan bentuk antara dua yang diatofkan itu ada berdasarkan dua takdir. Berdasarkan takdir jumlah ismiyah ya ada, berdasarkan jumlah fi'liyah juga ada. Wala murajjiha, dan tidak ada yang merojihkan salah satunya, sehingga boleh nasab boleh rofa. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, walaisa minhu, dan tidak termasuk darinya, tidak termasuk masalah istighol ini adalah firman Allah Ta'ala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur ya. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan fi zubur, di dalam az-zubur, yakni kitab-kitab. Wa azaidun duhiba bihi, dan tidak pula termasuk perkataan apakah Zaid dibawa pergi ya, atau dibuat pergi. Nah, itu tidak termasuk bab istighol. Kenapa? Kalau syai'in itu kan nakiroh. Fa'aluhu adalah sifat untuk syai'in ya. Fa'aluhu adalah sifat untuk syai'in ya, bukan kullu itu masgulun anhu, bukan. Ai laisa min babil istighol qauluhu ta'ala, tidak termasuk bab istighol firman Allah Ta'ala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatu yang mereka lakukan itu ada dalam catatan-catatan atau kitab-kitab. Li adami sihati tasallutil amili ala ma qablahu ala qaidatil istighol, karena tidak sahnya ya, berlakunya amil atau berlakunya amil, mempengaruhinya amil kepada yang sebelumnya menurut kaidah istighol. It lau soha, disebabkan karena kalau soheh, kalau bisa, lakana takdir, tentu ketentuannya adalah fa'alu kulla syai'in fi zubur,
mereka melakukan segala sesuatu di dalam kitab-kitab, wa huwa fasid, dan ini rusak maknanya ya. Maknanya bukan seperti itu, bukan mereka melakukan di kitab-kitab, enggak, tapi maksudnya adalah apa yang mereka lakukan itu tercatat dalam kitab-kitab, itu yang benar. Li'annahu yaqtadi annahum fa'alu fi zubur ay suhufil a'mal. Karena makna yang rusak tadi itu yaqtadi konsekuensinya adalah maknanya bahwa mereka melakukan di dalam zubur yakni lembaran-lembaran catatan amal segala sesuatu ya, yakni bisa mereka melakukan segala sesuatu di catatan amal. Walaisa hadza huwa maknal ayah, dan bukanlah ini makna ayat. Li'annahum lam yaf'alu fiha syai'an, karena mereka tidak melakukan di catatan itu sesuatu pun, yakni mereka tidak berbuat terhadap catatan itu. Balil kiramul katibun auqa'u fiha kitabata af'alihim, bahkan para malaikat yang mulia, yang para penulis kiramil katibin, merekalah ya yang melakukan di dalam zubur itu, lembaran-lembaran catatan amal, penulisan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi yang menulis adalah para malaikat. Wa inna ma maknaha wallahu alam, dan sesungguhnya maknanya, makna ayat itu ya, anna kulla syai'in fa'aluhu, bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan sabitun fi sohaifi a'malihim, itu tetap ya ada di lembaran-lembaran amal mereka. Fayajibu raf'u kullu, wajib merofa kata kullu ala anahu mubtada, dengan ketentuan bahwa dia adalah mubtada. Wa jumlah fa'aluhu fi mahali jarrin sifatun li syai'in ya. Dan jumlah fa'aluhu pada posisi jar sebagai sifat untuk syai'in ya, karena syai'in nakiroh, jumlah setelahnya adalah sifat. Wal khobaru huwal jaru wal majruru fi zubur, dan khobarnya pada untuk kulu adalah mubtada, khobarnya adalah jar majrur yaitu kata fi zubur. Okay. Wakada ikra mas Bayu, wakada laisa. Paling bawah mas ya, 189. Wakadzalika laisa min babil istiwa li azaitun dzuhiba bihi bibina'il fi'li lil majhuli li adami sidqi do bitil babi alaihi dan demikian juga tidak termasuk bab istighol azaitun dzuhiba bihi dengan bentuk fiil untuk majhul ya, dzuhiba ya. Karena tidak tepatnya apa ketentuan bab ini, tidak tepatnya ketentuan bab ini atasnya yakni atas kalimat azaitun tuhibabi, tidak benar ketentuan bab istighol padanya. Terus idlau salatol amilu idlau salato amilu ala ma qablahu ala qaidatil istigholi lam yansib. Jika seandainya karena seandainya amilnya mendominasi. Amil itu berpengaruh pada apa yang sebelumnya atas kaidah istighol dia tidak menasobkan. Ya, seandainya dibawa kepada kaidah istighol dia tidak bisa menasobkan. Kenapa? Baca jawabannya. Li'anal fi'la dhuhiba la ya'malu nasba. Li'annahu fi'lun lazimun mabniyun lil majhuli. Ya, diartikan.
Karena dia fi'il lazim mabni pada majhul. Ya, karena dia fi'il lazim dibentuk untuk majhul. Pertama, fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ul bih, ya. Jadi tidak boleh sebelumnya dianggap maf'ul bih seandainya tidak ada makmulnya. Yang kedua, dia adalah majhul. Majhul butuhnya apa? Naibul fa'il saja. Lazim majhul. Kalau lazim kan tidak butuh objek, tidak perlu maf'ul bih. Dia majhul butuhnya naibul fa'il, cukup maf'ul bih saja, naibul fa'il saja, tidak butuh kepada maf'ul bih, ya, tidak butuh ada maf'ul bih, sehingga tidak bisa menjadi penjelas untuk yang sebelumnya. Terus fal jarru wal majruru fi mahalli raf'in naibu fa'ili wa yajibu raf'u zaidun ala annahu mubtada'un wa ma ba'dahu khabarun. Maka jar majrur pada posisi rafa sebagai naibul fa'il. Ya, sebagaimana penjelasan naibul fa'il yang telah lalu, ya, di antaranya adalah jar majrur. Nah, terus dan wajib rafa zaidun padanya dengan ketentuan mubtada, dengan ketentuan bahwa dia adalah mubtada. Dan apa yang setelahnya? khobar. Ya, zaidun adzuhiba bihi. Ya, zaidun mubtada. Setelahnya khobar. Au ala annahu marfu'un bi fi'lin mahdhufin li ajli hamzati allati yaksuru dukhuluha alal fi'li wat takdiru adhahaba zaidun fadhuhiba bihi wal awwalu arjahu li wuduhihi wa salamatihi min takdiri. Ya, maka wajib merofa zaid dengan ketentuan dia adalah mubtada dan setelahnya khobar, ya. Atau wajib merofa ala annahu marfuun, atau wajib merofa dengan ketentuan bahwa dia marfu dengan fiil yang dihapus, yakni sebagai fa'il. Kenapa ditakdirkan ada fiil yang dihapus? Li ajlil hamzah, dikarenakan adanya hamzah itu. Kenapa hamzah allati yaksuru dukhuluha alal fi'li, sebagaimana yang sebelumnya tadi. Karena hamzah banyak masuk pada fiil. Takdirnya kalau zaidun itu ditakdirkan marfu untuk fiil yang dihapus, takdirnya adalah azhaba zaidun fadhuhiba bihi, ya. Apakah Zaid telah pergi, ya, dia dibawa pergi itu. Wal awalu arjah, yang pertama lebih rojih. Yang pertama yakni takdirnya zaidun sebagai mubtada, lebih rojih menurut Syekh. Karena lebih jelas, karena dia jelas wa salamatihi minat takdir, dan selamat dari takdir, yakni tidak perlu mentakdirkan. Oke, wallahu ta'ala, itu tentang bab istighol, ya. Istighol yakni amil satu, ya, tapi dohirnya makmulnya lebih dari satu, ya. Sehingga yang makmul yang satu ditakdirkan ada amil yang lain, dan yang ditakdirkan ada amil yang lain adalah yang awal. Ada yang wajib nasab, ada yang rojih nasab, ada yang sebaliknya. Kemudian kalau amilnya dua, makmulnya satu, namanya tanazu, ya. Akan datang babnya insyaallah ta'ala, ya. Kita akhiri, Allah ta'ala, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.